Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran hari ini, perwakilan kepala kelas untuk mempersiapkan berdoa bersama-sama. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengabsen kalian ya. Nasratun, Hadirah. Nafa, Hadirah. Zara. Hadirah. Alhamdulillah hadir semua ya. Kali ini kita akan belajar bersama tentang sistem pencernaan manusia dengan menggunakan alat peraga pop up biologi. Nih ya, pakai ini. Sebelum itu, kalian ada yang tahu nggak apa sih itu sistem pencernaan manusia? Keluar masuknya makanan. Ya, benar. Langsung saja kita ke materinya ya. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan rangkaian jaringan organ yang mempunyai fungsi untuk mencerna makanan. Fungsinya yaitu untuk memecahkan, mengolah dan menyerap nutrisi yang ada di dalam makanan kita. Gambaran sistem pencernaan manusia itu seperti ini ya, bisa dilihat di diamati. Nah, untuk proses sistem pencernaan itu dimulai dari mulut. Mulut habis itu masuk ke kerongkongan atau esophagus. Terus masuk ke lambung. Habis itu masuk ke usus halus atau usus kecil. Dan masuk ke usus besar, serta yang terakhir yaitu masuk ke rektum dan anus. Selanjutnya yaitu yang pertama yaitu melalui mulut ya. Ini gambaran mulut, kalian bisa diamati. Mulut adalah awal dari saluran pencernaan kita. Mulut sendiri itu berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut juga terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Langsung saja kita masuk ke lidah. Ini gambar lidah. Fungsi lidah itu untuk mengatur makanan pada saat kita mengunyah dan untuk mendorong makanan supaya dapat masuk ke kerongkongan. Lidah juga memiliki fungsi untuk indera pengecap, yaitu baik rasa, manis, asam, pahit, asin, pedas, serta bisa peka terhadap panas, dinginnya, dan juga tekanan. Semisal kita makan, itu kan kita merasakan ada rasa pahit, asam, pedas ya. Itu yang merasakan itu lidah kita. Dan semisal kita meminum air hangat atau air panas, kita kan biasanya lidah kita merasa keras atau tidak merasakan apa-apa, itu lidah kita yang merasakan. Selanjutnya itu ke gigi. Gigi itu fungsinya untuk dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri untuk memotong makanan. Gigi seri itu gigi yang di depan, dan ini yang kayak gigi kelinci yang besar, depan belakang, atas bawah maksudnya, yang paling depan ya. Nah terus gigi taring untuk merobek makanan, biasanya gigi taring itu di samping, atas bawah. Yang ketiga itu gigi geraham untuk mengilas dan mengunyah makanan. Gigi geraham itu biasanya gigi bam. Tahu kan gigi bam yang biasa ompong apa sih? Kalau kita makan coklat kan biasanya yang sakit di bawah, yaitu gigi geraham atau bam. Selanjutnya yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ludah yaitu di bawah lidah dan di bawah telinga. Air ludah yang mengandung enzim atau petialin
amilase yang fungsinya untuk memecahkan karbohidrat secara kimiawi menjadi maltosa. Jadi tempat kelenjar luda itu ada di bawah lidah kita. Semisal kita lidahnya ke atas, kan biasanya ada air liur yang keluar, dengan otomatis lah itu dinamakan kelenjar lidahnya di sini ya. Berarti di atas, di bawah lidahnya pas. Jadi tadi apa ya, mulut di dalam mulut ada berapa? Ada berapa organ yang di dalam mulut? 3. Apa aja? Lidah, gigi, Ya benar, lidah, gigi, dan kelenjar luda. Materi selanjutnya yaitu kerongkongan atau esofagus. Nah, organ pencernaan berbentuk menyerupai tabung yang berotot dan berfungsi untuk membawa makanan dari mulut ke lambung. Kerongkongan atau esofagus juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu oeso yang artinya membawa dan fokus yang artinya memakan. Jadi gambar kerongkongan seperti ini ya. Itu seperti menyerupai otot yang membawa saluran makanan dari mulut ke lambung. Nah, tadi kerongkongan itu berasal dari bahasa apa? Yunani. Itu dari kata oeso yang artinya membawa ya, dan fokus yang artinya iya, bagus. Selanjutnya materi yang ketiga yaitu lambung. Lambung adalah organ bentuk yang hurufnya itu seperti huruf C yang berukuran sekitar 2 kepalan tangan. Lambung terletak di antara esofagus dan usus halus pada bagian perut atas. Jadi ini gambar lambung seperti huruf C biar kita dapat mengingatnya. Lambung juga memiliki fungsi utama yaitu dalam sistem pencernaan manusia. Fungsinya yakni menyimpan makanan dan cairan yang tertelan, mencampur makanan dan cairan tertelan ya, serta cairan penerapan pencernaan yang diproduksinya, serta perlahan-lahan mengkonsumsi isinya ke dalam usus kecil. Jadi misal kita makan dan minum, itu kan masuknya habis ke kerongkongan ke lambung. Nah itu nanti makanan dan minum itu menjadi satu. Nah untuk melakukan proses selanjutnya yaitu ke usus halus atau disebut dengan usus kecil. Usus halus atau disebut dengan usus kecil adalah bagian yang terpanjang dari saluran pencernaan manusia. Selain untuk mencerna makanan, fungsi utama usus halus juga menyerap nutrisi dari makanan tersebut, seperti lemak, karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Jadi usus kecil itu usus yang paling panjang di dalam organ sistem pencernaan. Bisa dilihat gambarnya ya. Selanjutnya kita ke materi usus besar. Usus besar merupakan bagian akhir dari saluran sistem pencernaan, yaitu hal itulah yang membuat usus besar memiliki peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa makanan yang ada di dalam tubuh kita. Fungsi usus besar juga mencakup penyerapan cairan dan vitamin hingga memproduksi antibodi dan mencegah infeksi. Usus besar itu bentuknya itu seperti huruf U ini atau huruf M. Ini kalian bisa diamati gambarnya. Jadi usus besar itu bagian yang paling akhir saluran yang mempunyai peran penting dalam sistem pencernaan, yaitu mengeluarkan zat sisa makanan. Berarti
habis usus, kalau semisal makanan kita tadi habis dari mulut ke kerongkongan, terus menuju lambung dan menuju usus halus, terus menuju usus besar. Nah, dari usus besar kita akan masuk ke rektum, atau di rektum dan anus. Selanjutnya itu rektum. Sisa isi usus besar yang telah menjadi vases kemudian disalurkan ke arah rektum. Rektum adalah bagian dari akhir dari usus besar yang fungsinya itu sebagai tempat penampungan fase sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Saat rektum sudah memiliki penuh, otot-otot di sekelilingnya akan terangsang untuk mengeluarkan fases. Kamu tahu nggak fases itu apa? Ada yang tahu? Fases itu kotoran yang ada di dalam tubuh kita. Tahu kan kotoran? Tahu. Ya, itu. Nah, inilah yang membuat kita merasa mules dan ingin buang air besar. Fases nantinya akan dikeluarkan melalui anus. Anus sendiri merupakan bagian yang paling akhir dari saluran pencernaan yang berbatasan langsung dengan lingkungan luar. Fungsi anus tidak lain adalah sebagai tempat keluarnya fases. Otot-ototnya bisa berkonstruksi di bawah kendali kita untuk mengatur pergerakan fases. Jadi kalau kita habis pup, itu salurannya itu dari rektum ke anus. Ini anus yang bagian paling akhir. Bisa dipahami? Bisa. Untuk semangat pembelajaran ini kita tepuk semangat ya. Bisa? Ibu memerhatikan terlebih dahulu ya. Nanti kalian mengikuti ibu ya. Tepuk semangat. Semangat itu ya. Yuk kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Baik. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau gitu, ibu akan memberikan pertanyaan pada kalian. Nanti dijawab ya bareng-bareng, atau yang salah satu yang bisa menjawab angkat tangan. Jadi, apa pengertian dari sistem pencernaan? Ada yang tahu? Ada. Angkat tangan. Sistem pencernaan, angkat tangan dulu. Siapa? Angkat tangan dulu apa? Jadi sistem pencernaan pengertiannya apa? Keluar masuknya makanan. Iya, keluar masuknya makanan. Di dalam sistem pencernaan itu ada prosesnya ya. Yang pertama apa? Yang prosesnya mulut, terus esophagus. Iya, esophagus, terus lambung, usus kecil. Iya, terus usus besar. Habis usus besar yang terakhir rektum dan anus. Iya, benar, rektum dan anus. Jadi kalian udah paham ya materi hari ini. Sebelum menutup pembelajaran ini, hari ini ibu akan mengasihkan tugas kepada kalian, yaitu buka LKS halaman 23, kerjakan di rumah ya, buat PR. Nah, jadi ibu akan nanti minggu depan dikumpulin, dan jangan lupa kalau di rumah itu selalu belajar. Ibu akan menyampaikan kesimpulan pembelajaran hari ini, yaitu di dalam kita harus mencintai organ tubuh kita. Nah, kita itu harus menjaga pola makanan kita agar badan kita selalu sehat, ya. Baik, untuk menutup pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama untuk bisa ketua kelas mewakili untuk mempersiapkan. Siap, gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Cukup sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya belajarnya di rumah.